dari TK menjadi anak SD wal asri. Jadi perpindahan itu sebetulnya membutuhkan waktu adaptasi ya 1 tahun. Seringkali kita tergesa-gesa ketika anak kita dari TK masuk SD, terus mereka masih adaptasi dalam banyak hal, dalam banyak konteks. Kita segera menghukumi anak kita sebagai anak yang bodoh. Begitu juga dengan kita yang sebagai guru, waduh anak ini tidak bisa, anak ini tidak bisa. Padahal itu hanya karena anak-anak masih beradaptasi. Kita harusnya memahami dunia anak TK dengan dunia SD memang jelas sangat-sangat berbeda. Dunia anak TK itu dibentuk untuk bermain, tidak fokus belajar. Tiba-tiba di kelas 1 SD mereka sudah mengerjakan 1 buku yang isinya semuanya adalah bacaan. Mana ada sih TK yang dia membaca 1 buku? Nah, kalau di tempat saya, karena menyadari perbedaan antara TK dan SD, maka kita menciptakan jembatan yang di situ bisa berakibat jelek. Maksudnya bagaimana? Dalam hidup ini kan tidak ada hal yang sempurna. Dalam hidup itu selalu ada positif dan negatifnya. Jadi untuk bagian negatifnya kita berlindung kepada Allah, kemudian kita mohon supaya jadikan baik. Nah, akhir semester kayak gini menjelang kelas 1 SD itu kita sudah mulai membaca buku yang seperti anak SD membaca, yang banyak kalimatnya, yang banyak paragrafnya. Bayangkan anak TK nggak pernah lihat 1 buku, tiba-tiba nanti SD semuanya isinya buku. Di TK mereka bisa jalan-jalan, mereka masih bisa ngobrol, tapi di SD kedisiplinannya sudah luar biasa. Jadi secara mental itu jelas membutuhkan waktu ya. Dan hidup ini selalu ada yang istimewa. Hidup ini selalu tidak sama, serupa tapi tidak sama. Tidak selalu semua anak itu berhasil beradaptasi dengan mudah. Ada anak-anak yang dia lebih lambat, butuh waktu lebih lama, bukan karena dia bodoh, tapi karena karakternya yang mudah takut dan sebagainya membuat dia jadi tidak cepat dari teman-teman yang lainnya. Kepercayaan dirinya tidak besar atau tidak terasa, sehingga dia butuh waktu 2 kali, 3 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat dari teman-temannya. Nah, disitulah pemahaman kita sebagai yang nomor 1. Kalau sebagai guru ya sebetulnya penting, tapi yang ingin disampaikan di sini adalah sebagai ibu. Ketika ibu tidak punya keyakinan kepada anaknya, ketika ibu tidak punya pengertian kepada anaknya, ketika ibu tidak memahami proses yang terjadi karena tidak memahami anaknya, akhirnya yang terjadi adalah prasangka. Prasangka ini jadi berat ketika gurunya bilang, putranya jenengan ini tidak bisa bu, gimana ini, lambat, nilainya jelek. Hanya kita ibu akhirnya terbebani karena kita tidak punya pemahaman. Berprestasi itu harus sebagai wujud syukur kepada Allah, tidak ada yang salah, yang penting adalah ruhnya. Kenapa kita ingin anak kita berprestasi? Karena memang sudah seharusnya ya. Seharusnya kita semua bekerja keras itu menghasilkan yang kita sebut dengan prestasi. Tapi ketika membebankan anak-anak untuk berprestasi, meskipun prestasi itu definisinya besar, kita ingin anak kita prestasinya terhebat atau ya biasa lah, yang penting podo mbek anaknya manapun, kita harus punya pemahaman. Ketika kita tidak memahami anak kita, itu sangat menyakitkan buat anak, dan di situ yang justru membuat anak-anak akan hidup dalam keadaan suram. Suramnya memang sepertinya biasa saja, kehidupan terus berjalan, tapi mental anak kita tidak terbangun karakternya. Akhirnya anak kita tertutup, akhirnya anak kita sedih, kecewa, yang itu bentukannya macam-macam yang akhirnya bisa mempengaruhi anak-anak tidak tumbuh dengan karakter yang baik. Nah, kita kembali lagi ke kelas 1 ya. Jadi kalau anak TK ke anak SD dengan pola yang tidak sama, jauh berbeda, kita harus memahami. Dan anak TK masuk SD itu butuh adaptasi yang banyak ya. Secara kedisiplinan itu jauh berbeda. Di sekolah kita tidak boleh jalan-jalan di SD, sementara di TK kita anak masih bisa guyon dan sebagainya. Ruhnya juga berbeda. Guru di TK menganggap itu anak kecil, jadi ramah sekali. Sementara di SD, kamu udah besar loh, kamu kesini untuk belajar, ini ada materinya, kita dituntut. Nah, itu juga suatu adaptasi, anak-anak membaca aura guru yang berbeda. Terus belum lagi yang tadi, setiap hari yang dilakukan dalam membawa buku, dan isi buku itu adalah bacaan yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan di TK. Itu juga butuh adaptasi. Belum lagi anak-anak yang mungkin lancar membaca tapi dia belum punya kemampuan memahami, karena memang bagaimanapun kemampuan memahami ini wal asri, demi waktu seiring dengan usianya bertambah ya kemampuan memahami baik, karena mereka memang belum terasa, dan kedua memang umurnya belum sampai di usia yang punya kemampuan memahami yang baik. Jadi wajar kalau mereka belum lancar membaca, mereka kayak begini nih, mereka harus masih membaca urut
menghafalkan bilangan. Mereka masih harus adaptasi dengan kebiasaan membacanya. Yang kedua, kebiasaan memahami, kemampuan komprehensif, kemampuan memahaminya itu belum tumbuh. Memahami opo sih, ini ada kotak kayak gini nih, matematika kelas 1 SD ya. Ini ada kalimatnya, dia sudah baca tapi dia tidak memahami. Dia apa no maksudnya? Itu satu hal yang wajar. Wal asri, kita saja bagaimana untuk bisa percaya bahwasanya Allah yang memberi kita rezeki, bahwasanya apa yang terjadi pada kita itu baik, itu butuh waktu. Begitu juga untuk setiap hal yang lain termasuk anak-anak. Mari kita berusaha menjadi ibu yang lebih berbasis pada keadilan, sehingga dengan begitu semua akan menjadi baik demi kebaikan kita sendiri. Kasihan ya kalau anak-anak harus hidup dengan aura yang suram, yang kesuraman itu terlihatnya biasa-biasa aja. Anaknya kayaknya masih happy-happy, anaknya kayaknya masih tidak ada masalah, tapi di dalam jiwanya ternyata terbentuk aura-aura hitam. Jadi ibu-ibu, jadi para bunda, para mama, mari kita bersabar, mari kita memahami anak-anak kita. Ketika mereka masuk SD, mereka butuh waktu, ada masa transisi, mereka memahami, dan itu bisa butuh waktu 1 tahun. Nah, 1 tahun tuh dengan catatan mereka ke sekolah tiap hari, ada kekuatan the power of social ya, ada kekuatan komunal, ada kekuatan adanya teman. Nah, kemarin anak-anak kita lockdown setahun, tiba-tiba kelas 2 SD. Nah, itu bukan hal yang mudah. Sekolah itu tidak sempurna, tapi anak-anak pergi sekolah ada kebaikannya. Di situ mampu mendorong anak-anak untuk lebih cepat dewasa karena mereka belajarnya kemarin setahun di sekolah. Nah, itu memperlambat proses kedewasaan mereka, sehingga di kelas 2 ini mereka masih juga tidak mahir mengerjakan soal, tidak mahir memahami soal, membaca belum lancar. Nah, mari kita bersabar dengan itu. Supaya apa? Ingat, barang siapa bersabar, Allah as-sabur, Allah bersama orang-orang sabar. Maka kalau bersabar, kita pasti akan mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik. Mari jadi ibu yang berbasis pada keadilan. Mari orang yang adil baru akan bisa sabar ya. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih.